إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتاب التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Khatib berdiri di sini mewasiatkan kepada kita semua, termasuk kepada diri khatib pribadi, untuk kiranya kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Karena sampai detik ini, siapapun hamba Allah yang berkehidupan sampai detik ini, kita yang masih dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala keimanan, dan dari sekian hamba Allah yang beriman, yang mengaku dirinya bertakwa, yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, kita yang masih mendapatkan karunia untuk membuktikan keimanan kita, untuk menjalankan kewajiban kita, salat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan satu ketentuan hukum dalam berkehidupan. Siapapun manusia yang berkehidupan, siapapun manusia yang hidup di atas muka bumi ini, menjalani misi sebagai khalifah untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dalam mengemban misi sebagai khalifah di muka bumi ini manusia, kita hendaknya terus beribadah kepada Allah, hendaknya kita terus meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidaklah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan hanya untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hidup merupakan perjalanan panjang. Sebelum kita menuju kematian, dan semua makhluk yang bernyawa, semua nafs yang bernyawa pasti merasakan namanya kematian. Sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dari ayat di atas mengingatkan kita untuk bahwasannya kematian pasti akan datang, pasti akan mendatangi kita semua, entah dimanapun kita berada dan kapanpun, serta tidak pandang bulu dan tidak bisa tawar-menawar. Setiap insan tidak akan bisa berlepas dari ketentuan ini, tidak bisa memajukan, tidak bisa mengundurkan yang namanya ajal. Allah Ta'ala berfirman, walikulli ummatin ajal فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Setiap umat, setiap manusia, mereka semua memiliki ajal. Maka ketika ajal itu datang, kita sebagai manusia yang bernyawa tidak bisa memajukan ajal tersebut, atau tidak bisa kita memundurkan ajal tersebut. Setiap umat, setiap masyarakat, setiap manusia yang berhidupan, setiap generasi yang saling menggantikan, mereka memiliki batas waktu untuk menuntaskan misi
dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Dalam kehidupan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala batas waktu, yaitu ajal tadi. Bagaimana ketika kita menunggu ajal kita, bagaimana kita menunggu kita dihadapkan kepada kematian kita, kita mempersiapkan diri kita beramal saleh, menabung kebaikan-kebaikan yang akan dipertanggungjawabkan ketika hari akhir nanti, ketika yaumul hisab. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam menunggu ajal, manusia, kita sebagai manusia telah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi waktu kita ini beraktivitas. Tentunya beraktivitas dalam konteks beribadah. Karena disebutkan tadi oleh khatib, tidaklah diciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama hidup kita di dunia diajarkan oleh pedoman kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu beramal saleh. Dan dalam beramal saleh kita tidak boleh berhitung, tidak boleh perhitungan terhadap amal-amal kita. Kita harus terus beristiqamah dalam beramal, meningkatkan pundi-pundi takwa kita, beramal saleh untuk mempersiapkan diri kita menghadapi ajal yang akan datang. Dalam surat Al-Mulk ayat 1 sampai 2 Allah Taala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya ketika di dunia, dan Dia maha perkasa juga maha pengampun. Maka bagaimana kita sebagai manusia ini selalu meningkatkan diri kita, merasa diri kita ini selalu kurang dalam beribadah, jadikan diri kita ini sebagai orang yang haus akan beribadah. Maka beribadahlah sesuai ketentuan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan, dan beristiqamahlah dalam beribadah. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna khairal amal adwamuhu wa in qalla." Sesungguhnya sebaik-baik amal, sebaik-baik pekerjaan adalah yang sedikit. Sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin, adwamuhu wa in qalla, walaupun dia sedikit. Maka beribadahlah secara istiqamah tanpa perhitungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sebagai hamba, kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mempersiapkan hari akhir nanti. Dari dalil di atas sudah sangat jelas bahwa kita dianjurkan beramal saleh dengan istiqamah atau terus menerus, karena pekerjaan yang istiqamah akan membuahkan hasil yang banyak, tentunya untuk diri kita pribadi. Selain istiqamah, pekerjaan yang kita lakukan harus dilandasi dengan ikhlas dan syukur, sehingga apa yang dikerjakan tidak sia-sia dan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang pamer kepada manusia atau riya. Jamaah rahimakumullah, maka perbanyaklah amal-amal kebaikan kita di dunia selagi kita menunggu ajal yang sudah dijanjikan oleh Allah Ta'ala, dan akan dipertimbangkan setiap perbuatan kita, setiap nikmat kita syukuri, setiap nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Apakah nikmat tersebut kita gunakan dengan baik? Apakah nikmat tersebut kita syukuri dengan baik? Maka kita harus mempersiapkan amal-amal kita sebelum yaumul hisab nanti. Dalam surat Yunus ayat 30 Allah berfirman, "Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ila Allahi maulahumul haqq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun."
Di tempat itu, di padang mahsyar, semua manusia, setiap diri-diri akan dimintai pertanggungjawabannya apa yang telah dikerjakannya di dunia. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, karena Allah lah pelindung mereka yang sebenar-benarnya. Dan lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan. Jamaah rahimakumullah, jangan jadikan diri kita sebagai orang-orang yang lalai terhadap peringatan Allah di dalam Al-Quran, terhadap hari akhir, ataupun terhadap ajal yang akan kita datangi atau kita temui nanti. Karena sesuai janji Allah Subhanahu wa ta'ala, ajal itu pasti akan mendatangi setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas di muka bumi ini, setiap manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka jangan jadikan diri kita orang-orang yang lalai akan terhadap peringatan tersebut. Jangan jadikan diri kita ketika kita menuju ajal tersebut, kita orang-orang yang lalai dan lupa akan terhadap peringatan tersebut. Lupa mempersiapkan diri kita untuk hari akhir, lupa memperbanyak amal, memperbanyak bekal kita untuk kehidupan yang sebenarnya di akhirat nanti. Jangan jadikan kita sebagai orang-orang yang termasuk golongan tersebut, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah makin dekat kepada manusia, telah dekat kepada manusia hari-hari perhitungan amal mereka, sedangkan mereka dalam keadaan yang lengah, sedangkan mereka keadaan yang lalai. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Mereka orang-orang yang lalai dan berpaling dari peringatan tersebut. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa hari hisab itu adalah perhitungan amal untuk manusia yang sudah dekat, yang sudah pasti, karena janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari hisab itu akan kelak diperhitungkan semua perbuatan yang telah kita lakukan di dunia. Apa-apa yang telah kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hari hisab nanti. Apa bekal yang sudah kita siapkan sebelum kita menjumpai ajal kita? Apa yang sudah kita siapkan sebelum kita dihisab di yaumul akhir? Apa yang sudah kita siapkan? Apa yang kita pertanggungjawabkan nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhir? Maka ingatlah sekali lagi, ajal itu pasti akan datang kepada setiap yang bernyawa. Kita tidak bisa memajukan, kita tidak bisa memundurkan ajal tersebut. Maka persiapkanlah diri kita masing-masing sebelum kita menjumpai ajal tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah Jumat rahimakumullah, dari khutbah pertama tadi maka kita bisa mengambil pelajaran bagaimana kita selalu mengumpulkan pundi-pundi amal, pundi-pundi ibadah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita dijemput oleh ajal kita masing-masing. Bagaimana amal-amal tersebut bisa memberikan syafaat kepada kita di hari akhir, bisa menolong kita untuk mencapai ridhonya Allah dan masukkan kita ke jannahnya. Maka dalam perkara tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In qata'a idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lahu." Dalam perkara ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 amal yang ketika seseorang tersebut sudah mati, sudah wafat,
sudah menjemput, sudah menemui ajalnya, tidak akan terputus 3 amal tersebut. Yang pertama ada sedekah jariyah. Bagaimana sedekah jariyah ini yang selalu bisa bermanfaat untuk orang-orang yang masih hidup ketika kita berikan sedekah ini ketika kita masih hidup di dunia. Sebagaimana contohnya, misal kita membantu ada kegiatan di masjid, maka orang-orang tersebut bisa memanfaatkan apa yang sudah kita berikan ke masjid tersebut. Contoh lain, kita memberikan Al-Quran kepada hufadzul Quran, yang mana mereka selalu membacanya setiap hari, maka pahala-pahala tersebut akan mengalir kepada kita walau kita telah menjumpai ajal tersebut. Yang kedua ada ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dipakai secara terus menerus, yang akan memberikan syafaat kepada kita. Yang ketiga ada waladin salih yad'u lahu. Bagaimana kita mempunyai anak yang saleh, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, selalu mendoakan kita sebagai orang tua. Bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita sebagai menjadi anak yang saleh, yang selalu mendoakan, selalu ingat kepada kedua orang tuanya, yang menjadi syafaat ke orang tuanya nanti ketika hari akhir. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu haus akan ibadah dan dijauhkan oleh Allah dari golongan orang-orang yang lalai terhadap peringatan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.